Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heri. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Alhamdulillah, kabar saya baik. Pak Didi, gimana kabarnya sendirian ini? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Mudah-mudahan kita selalu tetap semangat ya Pak ya, dan diberi keberkahan untuk kita semua. Amin. Bagaimana Pak Heri? Kayaknya Pak Heri ada masalah apa nih? Apa ada yang ingin Pak Heri bicarakan dengan saya? Iya, Pak Didi, saya pengen ngobrol, pengen curhat sama Pak Didi tentang proses pembelajaran saya, Pak Didi. Boleh Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak Heri? Begini, Pak Didi, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya pada kenapa ya anak didik saya masih ada yang tidak sholat. Pak Didi. Padahal setiap rutinitas pada pagi hari saya selalu mengingatkan untuk sholat. Sekarang coba Pak Heri ceritakan apa yang Pak Heri alami saat ini. Begini Pak Didi, saya memiliki masalah tentang ibadah sholat anak-anak. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat bertanya kepada anak-anak tentang siapa yang ada sholat, ada sebagian kecil anak itu menjawab, Pak Didi. Ada yang sholat, ada juga yang mengatakan kalau dia lupa untuk sholat. Dan yang sangat memprihatinkan sekali bagi saya yaitu ada salah seorang anak mengatakan kalau dia tidak pernah diajari sholat oleh orang tuanya, Pak Didi. Ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau untuk menjalankan sholat. Jadi saya pengen mendengarkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya Pak Didi? Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Pak Heri hadapi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada juga orang tua yang tidak mengajari anaknya untuk sholat. Jadi ini menjadi permasalahan masalah tentang ibadah sholat anak. Begitu kan Pak ya? Iya Pak Didi, karena menurut saya sholat sangat penting. Ya, mungkin bagi anak sejak dini. Dari permasalahan yang Pak Heri hadapi ini, apa rencana yang akan Pak Heri lakukan? Saya akan mencoba melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar pembelajarannya saya menjadi lebih baik lagi ke depannya Pak Didi. Benar sekali Pak. Jadi menurut Pak Heri untuk mencapai tujuan pembelajaran anak mau untuk sholat dan orang tuanya mendukung program pembelajaran kita ini, serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat, seperti apa yang akan Pak Heri lakukan? Jadi kalau menurut saya untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk mencapai karakter dan moral anak itu lebih baik mungkin kita mulai dengan mengerjakan anak itu belajar lebih awal dulu mungkin berwudu dulu, nanti gerakan sholatnya, dan sampai bacaan sholat di sekolah. Juga memprogramkan kegiatan sholat dua juga dalam waktu 1 kali dalam seminggu yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal untuk anak. Sedangkan untuk orang tua yang tidak dari anaknya untuk sholat itu mungkin kita mengadakan eh, parenting class atau orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama. Mungkin begitu kali ya Pak Didi. Di mana dengan kegiatan parenting itu orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena sholat itu kan penting bagi kita, terutama ya orang muslim. Begitu Pak Didi. Iya Pak Heri. Jadi Pak Heri pengen anak ini mau untuk sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim
untuk sholat dan mengajari anaknya untuk sholat. Begitu ya Pak Heri? Iya Pak Didi, benar kata Pak Didi itu. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan hal ini? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak sholat, itu kan urusan Bapak. Lalu bagaimana Pak Heri menanggapi hal ini? Mungkin saya akan mengajak orang tua untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tua itu Pak Didi. Oke Pak Heri, jadi apa yang Pak Heri dapat dari diskusi kita hari ini? Saya berpikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan kepada anak itu tidak cukup. Seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya Pak Didi. Oke, baik Pak Heri. Apa dukungan yang Pak Heri butuhkan untuk menjalankan kegiatan ini? Menurut saya butuh dukungan dari semua pihak Pak Didi. Ya, kepala sekolah, rekan sejawat, murid-murid, dan juga orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Bagus sekali Pak Heri. Kita perlu adanya berkolaborasi dalam menjalankan ini karena berkolaborasi ini semua yang berat bisa menjadi ringan. Iya Pak Didi, betul itu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Heri. Pengen lagi mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan itu. Kira-kira kapan Pak Heri akan dilaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah Pak Didi, saya akan melakukannya minggu depan. Itu Pak Didi. Minggu depan ya. Oke Pak Heri, saya tunggu hasilnya setelah Pak Heri mencoba seperti yang Bapak jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, parenting orang tua atau kelas orang tua dan melakukan refleksi. Menurut saya luar biasa sekali ini Pak Heri. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi ini. Sama-sama Pak Didi sudah menemani saya ngobrol dan untuk curhat. Sama-sama Pak Heri, sampai ketemu lagi ya Pak Heri. Salam sehat, seger waras untuk kita. Oke, terima kasih Pak Didi. Oke Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.